Narisanti. Hari ini akan melakukan liputan sejarah Purekahan yang berada di Kabupaten Bangli. Purekahan terletak di Banjarpekuwon, Desa Adat Cempage, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli. Pura ini terletak pada kaki bagian selatan Bukit Bangli dan dengan agungnya berdiri di pinggir sebelah utara jalan besar menghadap ke selatan, dan di belakang di sebelah utara pura terbentang keindahan panorama Bukit Bangli. Jarak Purekahan dari Denpasar sekitar 43 km, 20 km dari Ubud dan 23 km dari Kintamani serta 3 km dari Desa Wisata Penglipuran. Dalam tulisan-tulisan yang bersumber dari berbagai prasasti, Purekahan di Bangli dimasukkan ke dalam kategori pura-pura terkuno yang terdapat di Bali. Ini bisa dilihat dari sejarah Purekahan yang berdasarkan beberapa prasasti yang tersimpan di Purekahan. Berdasarkan 3 buah prasasti, tembaga yang terdapat dan tersimpan yang menyangkut keberadaan pura tersebut, terutama prasasti ketiga mengenai petunjuk-petunjuk kepada para penduduk sekitar pada waktu ada upacara-upacara besar di Purekahan. Bertarik saka 1126 atau sekitar 1204 Masehi. Prasasti ini memuat nama Raja Sri Danadiraja beserta permaisurinya Betara Sri Danadewi. Raja Sri Danadiraja adalah putra Raja Betara Prameswara dan ibu Raja Betara Prameswara adalah Betara Guru Sri Adi Kunti. Menurut A.J. Bernard Kempers dalam bukunya yaitu Bali Purbakala yang diterjemahkan oleh Dr.S.R. Swekarmono, yang mengatakan bahwa di Bali ada pura yang sangat tersohor bernama Purekahan, dan nama itu diambilkan dari nama pura kecil yang berada di depannya. Mungkin nama Hyang Api dalam prasasti pertama berubah menjadi Hyang Kehen dalam prasasti ketiga. Untuk menelusuri lebih jauh kapan kira-kira Purekahan didirikan, kita dapat menghubungkannya dengan 2 buah prasasti lainnya lagi yang lebih tua. Dr.R. Goris dalam bukunya Prasasti Bali 1 dan 2 menyebutkan bahwa prasasti pertama yang terdiri dari 18 baris dan berbahasa Bali kuno ada menyebutkan nama Hyang Karinama, Hyang Api di Desa Simpat Bunut atau wangunan pertapaan di Hyang Karinama, Jenganangan Hyang Api, Diwanua di Simpat Bunut Hyang Tanda. Prasasti ini juga menyebutkan nama-nama biksu. Prasasti pertama ini tidak berangka tahun, tetapi Dr.R. Goris menggolongkan ke dalam tahun Saka yang berkisar antara 804 sampai 836 atau antara tahun 882 sampai 914 Masehi. Prasasti kedua yang hanya tinggal lembaran penghabisan saja terdiri dari 10 baris dan berbahasa Jawa kuno ada menyebutkan nama Senapati Kuturan, Sapata dan nama-nama pegawai raja. Prasasti kedua ini juga tanpa angka tahun, namun Dr. R. Goris menggolongkannya ke dalam tahun Saka antara 938 sampai 971 atau antara tahun 1016 sampai 1049 Masehi. Jika dikaji secara etimologis dalam perkembangan selanjutnya, nama Hyang Api yang termuat dalam prasasti pertama menjadi Hyang Kehen dalam prasasti ketiga
dan selanjutnya menjadi Pura Kehen sekarang ini. Maka ini berarti bahwa Pura Kehen telah ada pada tahun Saka antara 804 sampai 836 atau antara tahun 882 sampai 914 Masehi. Jadi, Pura Kehen sudah ada pada akhir abad ke-9 atau permulaan abad ke-10 Masehi. Ketiga prasasti tembaga tadi telah dibaca oleh Dr. P. V. van Steen Kleinvals dan teks lengkapnya dimuat dalam buku Epigraphina tahun 1926 yang isinya prasasti pertama. Diperkirakan dari abad ke-9 menyebutkan Hyang Api, Hyang Karinama, Hyang Tanda, serta nama-nama biksu dan bahasanya bahasa Sanskerta. Prasasti 2 memakai bahasa Jawa kuno menyebutkan Sang Senapati Kuturan. Prasasti ketiga menggunakan bahasa Jawa kuno angka tahun Saka 1126, Masehi 1204 menyebutkan nama Hyang Kehen yang memerintah pada tahun tersebut adalah Betara Guru Sri Adi Kunti Ketana. Keberadaan Pura Kehen yang memiliki keterikatan dengan sejarah Desa Bangli termuat dalam prasasti nomor 705, Prasasti Pura Kehen C. Ketika itu tahun Saka 1126 Wesake masa Titi Daca Mi Sukla Paksa Ma Kaca Waraning Krulut atau tanggal 10 Mei 1204 Masehi. Raja Ide Betara Guru Sri Adi Kunti Ketana mengeluarkan Bisama, memerintahkan semua penduduk wilayah Desa Bangli untuk kembali ke desanya. Upacara yang secara rutin dilaksanakan di Pura Kehen setiap 6 bulan berdasarkan kalender Bali adalah Piodalan yang jatuh pada setiap Budek Kliwon Wuku Sinta yang bertepatan dengan Hari Raya Pagarwesi. Upacara tingkatan utama diselenggarakan 3 tahun sekali pada sase kelima dengan sebutan Karya Agung Betara Turun Kabeh. Upacara ini juga disebut dengan Ngusa Bedewa. Pelaksanaan upacara ini diperkirakan pada bulan Oktober 2015 pada purnama kelima yang biasanya berlangsung 9 sampai 11 hari.